Di awal film memperlihatkan seorang miliarder yang sedang mengendarai pesawat capung sendirian. Terlihat si miliarder itu yang mengendarai pesawatnya dengan kecepatan tinggi, hingga menyebabkan pesawatnya mengalami kerusakan. Alhasil pesawat itu jatuh ke bawah bersama dengan si miliardernya. 3 tahun kemudian memperlihatkan seorang pria yang sedang menyiapkan berkas-berkas di markasnya. Ternyata pria itu adalah si miliarder yang masih selamat dari kecelakaan pesawat sebelumnya. Terungkap fakta jika si miliarder ini bernama Wan dan ia dengan sengaja menjatuhkan pesawatnya demi memalsukan kematian dirinya sendiri. Wan melakukan hal ini karena ia mempunyai misi rahasia dan agar misinya itu tidak diketahui oleh siapapun. Wan juga tidak sendirian karena semenjak 3 tahun ini dirinya berhasil membuat satu tim khusus yang beranggotakan 5 orang. Mereka semua sama seperti Wan, yaitu orang-orang yang telah memalsukan kematiannya. Namun dari kelima anggota tersebut mereka bukanlah orang sembarangan, melainkan ada yang mantan pasukan khusus, agen CIA dan ketua gangster. Di sini Wan baru menjelaskan misi mereka, yaitu meruntuhkan presiden diktator yang sudah memimpin negara Turkistan selama puluhan tahun. All the wrongs humans do to one another. Keesokan harinya Wan dan tim pergi ke Italia untuk menemui bos mafia yang merupakan keponakan presiden diktator Target One. Di sini Wan menanyakan keberadaan 4 jenderal yang selalu melindungi presiden itu. Karena Wan yakin si bos mafia keponakan presiden ini pasti mengetahui keberadaan 4 jenderal tersebut. Akan tetapi si bos mafia tidak mau membuka mulut sehingga Wan langsung menyiksanya dengan kejam. Fuck. Oh, you're gonna be a pirate. Kemudian Wan dan tim pergi sambil membawa ponsel si bos mafia. Namun di tengah perjalanan Wan CS dikejar oleh para anak buah si bos mafia hingga terjadi aksi kejar-kejaran. Di tengah pengejaran, salah satu anggota Wan yang ahli parkur langsung memanjat gedung dan melakukan hal ini. Akan tetapi anak buah si bos mafia terus saja berdatangan hingga membuat Wan CS kewalahan. Pada akhirnya salah satu anggota Wan harus gugur akibat terkena tembakan dari anak buah si bos mafia. Namun dengan cepat Wan dan tim lanjut melarikan diri dengan menaiki kapal laut. Di tengah perjalanan Wan dan timnya yang tersisa sangat terpukul akibat salah satu rekannya harus tewas. Kemudian Wan mencoba menguatkan mereka semua dan mengatakan kalau misi ini baru saja dimulai. Never heard of it. No, nobody watches Nick at Night. Friends don't watch shit like that. Adegan berpindah kepada seorang sniper yang saat ini berada di wilayah konflik. Terlihat sang sniper yang sedang mengincar satu mobil musuh. Karena mobil tersebut menyimpan bom untuk diledakkan di dalamnya. Ketika sang sniper akan menembak supir mobil itu, tiba-tiba kantor pusat tidak memberikannya izin menembak. Hingga bom yang ada di dalam mobil tersebut pun meledak. Akibat ledakan itu, rekan-rekan si sniper dan warga yang tak bersalah harus menjadi korban. Sang sniper tentu sangat merasa bersalah. Karena jika tadi ia tidak menuruti perintah kantor pusat, mungkin saja mereka semua akan selamat. Beberapa hari kemudian terlihat sang sniper yang ternyata bernama David masih sedang terpuruk. Karena rasa bersalah selalu menghantuinya. Tiba-tiba David didatangi oleh Wan karena ternyata David ini adalah sahabat lama Wan. Di sini David sempat terkejut karena bukannya Wan sudah lama tewas akibat kecelakaan pesawat. Wan pun menjelaskan semuanya dan maksud kedatangannya ke sini juga untuk mengajak David bergabung dengan timnya. Untuk misi lebih detailnya, Wan akan menjelaskan nanti. Yang terpenting sekarang jika David mau bergabung dengan timnya, maka David harus memalsukan kematiannya dulu supaya mereka tidak mudah dilacak. Pada akhirnya David mau bergabung bersama tim Wan, dan ia segera memalsukan kematiannya dengan loncat dari kapal laut. 2 hari kemudian terlihat David ditemani oleh Wan yang sedang menyaksikan pemakaman dirinya sendiri. Terlihat banyak sekali kerabat dan keluarga David yang bersedih. Akan tetapi Wan kembali menegaskan jika saat ini David yang dulu sudah mati dan David yang sekarang akan memulai kehidupan baru bersama dengan dirinya. Sekali lagi Wan mengatakan kalau David tidak boleh menghubungi atau menemui siapapun termasuk keluarganya. Setelah itu Wan segera membawa David ke markas untuk diperkenalkan dengan anggota tim yang lain. Spend too much time inside the box.
Kemudian Wan mengajak tim untuk makan siang di restoran sembari membahas misi berikutnya. Sesampainya di sana, Wan memberikan alasan kenapa semua anggotanya diwajibkan agar memalsukan kematian. Karena misi yang akan mereka jalankan tidak mungkin bisa dilakukan oleh orang hidup sebab datanya akan mudah terlacak. Berbeda kalau data mereka semua sudah mati, maka mereka bebas melakukan hal apapun tanpa bisa dilacak. Sebab data kewarganegaraan sudah dihapus karena negara telah menganggap mereka semua sudah tewas. Wan lanjut menjelaskan misi utamanya yaitu meruntuhkan presiden diktator Turkistan yang terkenal sangat kejam kepada rakyatnya sendiri. Sang presiden mempunyai adik bernama Murad dan Murad sendiri sampai dikurung entah di mana. Karena ia berseberangan dengan sang presiden. Murad sangat mencintai demokrasi sehingga hal itulah yang menyebabkan dirinya dikurung oleh sang presiden. Tujuan Wan sekarang adalah menyelamatkan Murad. Karena Murad sangat dicintai oleh rakyat. Dan hal itu akan memudahkan dirinya untuk menggantikan kakaknya menjadi presiden Turkistan. Hanya ada 4 orang jenderal kepercayaan sang presiden yang mengetahui di mana Murad dikurung. Sehingga misi mereka selanjutnya adalah mendatangi 4 jenderal tersebut. Lalu memaksanya agar mengatakan keberadaan Murad sekarang. Wan juga menceritakan kenapa dirinya bisa ingin mengkudeta sang presiden diktator tersebut. Kala itu Wan yang merupakan seorang miliarder, ia sering sekali memberikan bantuan kepada rakyat-rakyat yang kurang mampu. Namun ketika dirinya berada di Turkistan untuk memberikan bantuan, tiba-tiba semua masyarakat tak bersalah digempur dan diserang oleh pemerintahnya sendiri. Hal tersebut dikarenakan mereka tidak mau patuh kepada aturan sang presiden. Berita pembantaian itu juga sebenarnya telah menyebar luas ke negara-negara lainnya. Namun tak ada satupun negara yang mau menghentikan kekejaman sang presiden tersebut. Mulai dari sana hati Wan terketuk untuk menghentikan kekejaman sang presiden yaitu dengan caranya sendiri. Mendengar cerita dari Wan, semua anggotanya menjadi lebih bersemangat karena mereka juga sangat ingin meruntuhkan sang presiden diktator. Malam harinya semua tim Wan langsung menggali informasi guna mencari 4 jenderal kepercayaan sang presiden, yaitu untuk menanyakan di mana keberadaan Murad si adik presiden. Setelah cukup lama mencari, pada akhirnya salah satu anggota berhasil mendapatkan informasi. Jika keempat jenderal tersebut akan melakukan rapat sore ini di salah satu hotel yang berada di Las Vegas. Tanpa menunggu lama, Wan dan tim langsung pergi ke hotel tersebut dengan melakukan penyamaran. Sesampainya di sana, Wan langsung membagi masing-masing dari timnya hingga inilah aksi mereka. Dengan cukup mudah Wan dan tim berhasil menghabisi 3 jenderal dan menyisakan 1 jenderal. Di sini Wan langsung mengancam si jenderal tersebut dan menanyakan di manakah lokasi Murad adik sang presiden sekarang. Si jenderal yang ketakutan akhirnya mengatakan kalau Murad disembunyikan di Hong Kong dan memberikan alamat detailnya. Setelah mendapatkan informasi tersebut tentunya Wan langsung melakukan hal ini. Kabar tewasnya keempat jenderal itu langsung terdengar oleh sang presiden. Sehingga ia mengumpulkan bawahannya yang bertugas melindungi 4 jenderal tersebut. Dengan kejam sang presiden langsung menghabisi para bawahannya. Karena dianggap tidak becus melindungi 4 jenderal kepercayaannya. Di sisi lain memperlihatkan Wan dan tim yang sedang bersiap untuk menuju Hong Kong. Hingga pada akhirnya mereka semua pun berangkat menggunakan pesawat pribadi Wan. Esokan harinya ini dia adik sang presiden yaitu Murad yang sedang ditahan di salah satu apartemen mewah yang berada di Hong Kong. Tak lama sang presiden mendatanginya untuk menanyakan apakah keempat jenderal kepercayaan sang presiden dihabisi oleh orang-orang suruhan Murad. Murad bersumpah kalau dirinya tidak tahu menahu perihal tersebut. Kemudian sang presiden mengatakan jika dirinya sampai tewas maka Murad juga akan langsung dihabisi oleh para penjaga di sini. Semua itu sang presiden lakukan karena dirinya tidak ingin jika pemerintahan Turkistan sampai jatuh ke dalam sistem demokrasi. Malam harinya adegan berpindah kepada Wan dan tim yang baru saja sampai di Hong Kong. Di sini Wan langsung mengatur strategi untuk bisa memasuki apartemen Murad yang dijaga sangat ketat oleh anak buah sang presiden. Wan akan membagi 2 timnya yang mana tim pertama akan masuk melalui jalur belakang dan tim kedua akan masuk melalui jalur depan dengan cara menyamar. Hingga tanpa menunggu lama mereka langsung melakukan aksinya. Sesampainya di sana, tim kedua berhasil masuk melalui jalur depan lalu melempar gas beracun untuk menyingkirkan beberapa penjaga yang berada di sana.
Sedangkan tim pertama harus bersembunyi dulu sebab aksinya hampir ketahuan oleh para penjaga. Tak berselang lama, tim pertama dan kedua memutuskan untuk menyerang saja semua penjaga hingga terjadilah aksi tembak-tembakan. Di tengah pertempuran, salah satu anggota Wan berhasil masuk ke ruangan Murad lalu langsung membawanya pergi. Akan tetapi salah satu anggota Wan masih tertinggal di apartemen sehingga mereka tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Untungnya si anggota Wan yang tertinggal adalah seorang ahli parkur sehingga ia dengan mudah bisa berlarian melintasi gedung-gedung. Run. Namun anak buah sang presiden terus saja mengejar hingga membuat si parkur terpojok. Di sini si parkur sudah pasrah jika dirinya harus gugur, namun tiba-tiba ternyata itu adalah tembakan dari David sang sniper. Kemudian dengan cepat si parkur langsung menyusul Wan CS untuk melarikan diri bersama. Keesokan harinya terlihat sang presiden yang sedang meminta bantuan kepada intelijen Amerika untuk menangkap dalang di balik penculikan Murad adiknya. Namun si ketua intelijen mengatakan kalau mereka tidak bisa menemukan pelakunya. Dari semua bukti rekaman CCTV mereka hanya melihat seorang wanita mantan agen CIA. Dan hal itu tidak bisa menjadi bukti kuat karena wanita tersebut sudah lama meninggal. Mendengar hal tersebut sang presiden menjadi kebingungan dengan semua kejadian ini. Adegan berpindah kepada Wan dan tim yang sedang mengatur strategi untuk misi selanjutnya. Sekarang mereka telah berhasil mengamankan Murad adik sang presiden. Dan misi berikutnya adalah mengkudeta sang presiden. Beberapa hari kemudian terlihat Wan dan tim sudah berada di Turkistan, yaitu untuk menjalankan misi terakhirnya. Wan sudah membagi timnya menjadi beberapa bagian dan salah satu anggota Wan bertugas untuk meretas seluruh tayangan TV di Turkistan. Kemudian Wan meminta Murad agar berbicara kepada seluruh masyarakatnya melalui tayangan TV kalau sekarang adalah waktunya untuk pemberontakan. Di sisi lain memperlihatkan dua anggota Wan yang berhasil menaruh bom berbentuk lilin di patung sang presiden yang berada di Istana Negara. Sementara Wan dan David bergegas pergi ke pusat listrik kota untuk meretasnya. Dengan penyamarannya yang sempurna, pada akhirnya Wan beserta David berhasil meretas jaringan listrik di pusat kota. Beberapa waktu kemudian terlihat Murad yang berpidato melalui jaringan TV yang sudah diretas dan meminta kepada seluruh masyarakat agar melakukan pemberontakan. Mendengar itu semua, seluruh masyarakat langsung bersorak-sorai hingga terjadilah kekacauan. Ditambah lagi dengan ledakan beberapa patung presiden yang sebelumnya telah dipasangi bom. Seluruh jaringan listrik di kota mati sehingga sang presiden langsung diungsikan ke kapal mewahnya yang berada di dermaga. Di tengah perjalanan dengan kejam sang presiden membantai para demonstran yang berani menghalangi jalannya. Para anggota Wan yang melihat hal tersebut sampai tidak percaya dengan kekejaman sang presiden itu. Beberapa menit kemudian Wan, David, dan para anggotanya terlihat sudah standby di dekat dermaga untuk menunggu kedatangan sang presiden. Lalu salah satu anggota Wan menyelam ke dalam laut untuk menaruh jebakan magnet di bawah kapal sang presiden. Akan tetapi Wan beserta David harus ketahuan oleh para penjaga hingga terjadi aksi tembak-tembakan. Di balik itu Murad sendiri telah berhasil masuk ke dalam Istana Negara, lalu meyakinkan para petinggi militer agar ikut melakukan kudeta. Kembali ke Wan CS yang telah berhasil menghabisi beberapa penjaga yang tadi sempat menyerangnya. Dengan cepat Wan CS langsung masuk ke dalam kapal. Sedangkan Wan dan tim sengaja tidak memakai senjata atau baju yang berbahan dari besi, lalu mengaktifkan magnet besar yang sebelumnya telah dipasang di bawah kapal sang presiden. Oleh karena itu sebagian anak buah sang presiden terbawa oleh magnet tersebut. Setelah berhasil menumbangkan sebagian anak buah sang presiden, sayangnya alat kontrol magnet itu rusak. Sehingga Wan CS harus menghadapi sebagian lagi anak buah presiden dengan cara manual. Sang presiden sendiri ternyata disembunyikan di ruangan rahasia, sehingga Wan dan timnya kesulitan menemukannya. Tak berselang lama terlihat Wan dan timnya yang mulai kewalahan karena anak buah sang presiden berjumlah sangat banyak.
Dengan terpaksa ia pun melakukan cara terakhir, yaitu meledakkan bom di bawah kapal yang sebelumnya telah mereka pasang juga. Setelah ledakan terjadi, terlihat sang presiden yang langsung dipindahkan dengan menggunakan sekoci. Sementara untuk Wan dan yang lain masih harus terus melawan para anak buah sang presiden yang masih tersisa. Pada akhirnya Wan dan tim berhasil menghabisi para anak buah presiden. Beberapa jam kemudian memperlihatkan sang presiden yang sangat senang karena ia mendapat jemputan dari helikopter penyelamat. Namun ketika masuk ke dalam heli tersebut, ternyata pilotnya adalah Murad sang adik dan juga Wan beserta yang lain. Rupanya sebelum kapal tadi tenggelam, Murad berhasil menjemput Wan CS dengan menggunakan helikopter dan mereka langsung terbang untuk mengejar sang presiden. Sang presiden pun hanya bisa pasrah dan misi Wan kini telah berhasil. Kemudian Wan menurunkan sang presiden di tengah kamp pengungsian warga yang selama ini telah presiden sakiti. Semua warga itu langsung berbondong-bondong memburu sang presiden hingga tewas dengan sangat mengenaskan. Beberapa bulan kemudian terlihat negara Turkistan yang kini dipimpin oleh Murad. Murad menerapkan sistem demokrasi sehingga seluruh masyarakat bebas berpendapat seperti di Wakanda. Semua masyarakat juga sangat mencintai Murad karena Murad tidak kejam seperti kakaknya. Tentu saja hal ini berkat dari Wan CS yang telah menghancurkan sang presiden diktator. Kemudian film pun